Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada hari Minggu Paskah, setelah mendapati makam Yesus kosong, Maria Magdalena berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka tibalah Simon menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu. Ia melihatnya dan percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Bu Bapak dan saudara-saudari semua, hari ini gereja merayakan pesta Santo Yohanes, Rasul dan penulis Injil. Seperti kita dengarkan sebagai penulis Injil, Yohanes itu adalah Injil yang dibuat terakhir kira-kira ya tahun 80-an. Lebih banyak merenungkan, lebih banyak renungan-renungan mendalam tentang Yesus, tentang kehadirannya di dunia ini. Seperti yang kita baca di dalam bacaan yang pertama tadi. Saudara-saudara terkasih, apa yang telah ada sejak semula yang telah kami dengar dan kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan kami raba dengan tangan kami, yakni firman hidup. Yesus adalah firman yang hidup, sabda Allah yang hidup di dunia ini. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Dan hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Itulah kesaksian Yohanes. Merenungkan, memahami inkarnasi Yesus, inkarnasi Allah Putra Sang Sabda yang hadir di dunia ini. Dan dikatakan lagi, dan sekarang kami bersaksi, yang memberikan kesaksian, serta memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal. Itulah yang disaksikan oleh
Yohanes, pengarang penulis Injil, kesaksiannya tentang Yesus sebagai firman Allah, sebagai firman, dan itu dialaminya karena juga hubungannya yang sangat dekat dengan Yesus sendiri, relasinya dengan Yesus. Karena itu di dalam perjamuan duduk di samping Yesus, di dalam gambar-gambar itu kan ada Yesus, Yohanes dekat dengan Yesus sendiri. Memang dikatakan murid yang dikasihinya. Ibu bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, kita juga dipanggil untuk memberikan kesaksian lewat hidup kita, lewat kehidupan kita, lewat ucapan-ucapan, lewat tindakan-tindakan, lewat perbuatan, lewat kehidupan kita sehari-hari. Kesaksian akan firman Allah, sabda Allah yang hidup, yaitu Yesus sendiri. Semakin dekat dengan Dia, kita akan semakin mengerti, memahami apa yang dikehendaki oleh Allah di dalam kehidupan kita. Seperti Yohanes itu sendiri, melihat tanda-tandanya ketika bangkit, hanya melihat tanda-tandanya, dan dia percaya. Seperti dikatakan dalam Injil, maka masuklah juga murid yang lain, lebih muda daripada Petrus, larinya lebih cepat. Masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, ia melihatnya dan percaya. Marilah kita hening sejenak. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.